Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta, yang maha pengasih lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya, yang maha kaya dan yang maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Dengan karunia-Nya dan inayah-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan mengkaji dan mendalami, memahami ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi akhir zaman, pemberi syafaat kelak nanti di hari kebangkitan, yang mana tidak ada orang yang bisa menolong pada hari itu ketika dikumpulkan manusia di padang mahsyar yang amat panas, sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama, matahari berada sejengkal dari atas kepala. Semoga dengan wasilahnya, dengan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti kita di hari kebangkitan diakui sebagai umatnya beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam adalah agama yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang kaya dengan ilmu, agama yang memiliki berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fiqih, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, sampai ilmu-ilmu mistik. Islam sejatinya tidak hanya mengajarkan ilmu tentang ukhrawi atau akhirat saja, akan tetapi Islam dari dulu mendahului mengajarkan juga ilmu tentang duniawi. Namun Islam mengajarkan agar menyeimbangi antara urusan akhirat dan juga urusan dunia. Jangan sampai kita lebih mementingkan urusan akhirat tanpa memperdulikan urusan dunia, dan juga sebaliknya. Jangan sampai kita mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji, membahas keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Adapun keutamaan khasiat dari membaca surah Al-Ikhlas sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi dia pahala seperti pahalanya orang yang beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul utusannya. Dan juga orang tersebut akan diberi pahala seperti pahalanya 100 orang yang mati dalam keadaan syahid di medan perang. Yang nomor kedua, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi dia
pahala seperti halnya orang yang membaca 1/3 dari kalam suci Al-Quran. Yang nomor ketiga, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka ia akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang membaca Al-Quran sampai khatam. Yang nomor keempat, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, maka dia akan dibangunkan sebuah gedung yang indah kelak nanti di surga dia akan menempatinya. Yang nomor kelima, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap selesai sholat subuh sebanyak 11 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan orang tersebut dari berbuat dosa, maksiat selama sehari semalam. Yang nomor keenam, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 12 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi orang tersebut pahala seperti halnya orang yang membaca Al-Quran sampai 4 kali khatam. Yang nomor ketujuh, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 50 kali, maka dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 50 tahun. Yang nomor ke-8, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap hari 50 kali dengan istiqomah, maka nanti kelak di akhirat dia akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang yang memuji Allah, berdirilah kalian dan masuklah kalian ke dalam surga. Yang nomor ke-9, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 200 kali selama sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat orang tersebut halnya melakukan 1.500 kebaikan, dan dia akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya apabila dia tidak mempunyai hutang ketika dia meninggal. Yang nomor 10, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali, maka dia dianggap telah membebaskan dirinya dari api neraka. Yang nomor 11, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca surah An-Nas dan surah Al-Balaq 7 kali, selesai melaksanakan sholat Jumat berjamaah, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang, dan dia juga akan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan sampai menjelang Jumat yang akan datang. Marilah saudara-saudara sekalian, marilah kita untuk mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas dimanapun tempatnya dan kapanpun itu waktunya. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk mengamalkannya dan mengistiqomahkannya sampai kapanpun, dan kita tetap selalu dijaga Allah dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada video kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun.
ihdinas syiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.